Shalom, God is good all the time. Tuhan selalu baik senantiasa. He makes all things beautiful in its time. Ada satu hal menarik yang mungkin sebagian kita tidak sadar atau belum sadar, bahwa Tuhan menjawab tidak hanya doa untuk kebutuhan kita pribadi, tapi lebih dari itu, Dia juga mau pakai hidup kita untuk berdoa bagi orang lain, mendoakan orang lain, tidak hanya keluarga kita, keluarga besar kita, teman-teman kita, tapi juga berdoa untuk tempat kita tinggal, wilayah, kota, bahkan negeri, bahkan bangsa-bangsa. Itu sebabnya ada satu lagu yang dibuat dari satu ayat di Perjanjian Lama, tapi aplikasinya sepanjang zaman sampai sekarang juga, yaitu jadikanku rumah doa. Rumah doa adalah tempat di mana kita menaikkan permohonan doa bagi bangsa-bangsa, bagi orang lain. Secara khusus sebenarnya bagi pemerintah di mana kita tinggal. Sangat menarik, ada seorang hamba Tuhan yang berkata bahwa Tuhan tidak melakukan apapun kecuali menjawab doa. Jadi Dia itu pakai diri kita untuk berdoa, menaikkan permohonan supaya keselamatan itu sampai ke ujung bumi. Yuk kita nyanyi dulu lagu ini ya. Ku bawa hidupku sekarang ke tempat kudus-Mu Tuhan, di mezbah-Mu ku serahkan seluruh hidupku. Penuhi hatiku sekarang dengan urapan yang baru, agar aku lebih lagi mendengar suara-Mu. Ku bawa hidupku sekarang, ku bawa hidupku sekarang ke tempat kudus-Mu Tuhan, di mezbah-Mu ku serahkan seluruh hidupku. Penuhi hatiku sekarang dengan urapan yang baru, agar aku lebih lagi mendengar suara-Mu. Jadikan aku Tuhan rumah doa-Mu, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Jadikan aku Tuhan rumah doa-Mu, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Ku bawa hidupku sekarang ke tempat kudus-Mu Tuhan, di mezbah-Mu ku serahkan seluruh hidupku. Penuhi hatiku sekarang dengan urapan yang baru, agar aku lebih lagi mendengar suara-Mu.
Jadikan aku Tuhan rumah doamu, agar semua suku bangsa datang menyembahmu. Jadikan aku Tuhan rumah doamu, agar semua suku bangsa datang menyembahmu. Jadikan aku Tuhan rumah doamu, agar semua suku bangsa datang menyembahmu. Jadikan aku Tuhan rumah doamu, agar semua suku bangsa datang menyembahmu. Agar semua suku bangsa datang menyembahmu. Agar semua suku bangsa datang menyembahmu. Coba kita lihat kata-kata lagu ini ya. Ku bawa hidupku sekarang ke tempat kudus-Mu Tuhan. Di mezbahmu ku serahkan seluruh hidupku. Jadi ini sebenarnya langkah ya untuk kita menjadi rumah doa, menjadi tempatnya hidup kita ini untuk mendoakan orang lain, tentu juga keluarga kita, tapi teman-teman yang kita kenal juga termasuk, dan bahkan yang tidak kita kenal, untuk suku-suku bangsa ya, dan juga untuk bangsa-bangsa lain. Tapi langkah pertama adalah kita bawa hidup kita, jadi keputusan kita untuk mau berdoa bagi orang lain. Dan dikatakan di mezbahmu kuserahkan seluruh hidupku. Ketika kita mau berdoa memang ada satu prinsip ya, kita perlu belajar menantikan tuntunannya. Karena sebenarnya Alkitab berkata kita tidak tahu bagaimana seharusnya kita berdoa, tapi Roh Kudus yang membantu kita dalam berdoa. Itu sebabnya kita perlu belajar berserah ya, mengizinkan Dia menuntun kita. Kemudian dikatakan penuhi hatiku sekarang dengan urapan yang baru, agar aku lebih lagi mendengar suaramu. Jadi kalau di surat Yohanes dikatakan ada pengurapan yang diberikan ya, pengurapan itu mengajar kita ya. Jadi waktu kita menerima pengurapan dari Tuhan, dikatakan di sini agar aku lebih lagi mendengar suaramu. Salah satu tujuannya adalah telinga kita ini lebih peka untuk menangkap tuntunannya, untuk menangkap suaranya. Sebab ketika kita mau berdoa, apalagi berdoa untuk orang lain, kita perlu tahu apa yang perlu kita doakan. Dan itu hanya Tuhan yang tahu. Jadi kita bawa hidup kita untuk Dia mengajar kita dalam berdoa. Terus dikatakan jadikan aku rumah doamu, agar semua suku bangsa datang menyembahmu. Ini satu doa permohonan yang kita naikkan tidak sekali ya, tapi seterusnya. Kenapa? Karena ini melibatkan kehendak bebas. Kehendak bebas orang lain itu tidak bisa kita kontrol. Bahkan Tuhan sendiri tidak memaksa ya. Artinya begini, ketika Adam dan Hawa diciptakan, Tuhan sudah beri perintah kepada Adam, jangan makan buah pohon pengetahuan baik dan jahat. Tapi Tuhan hanya memberi larangan, tapi Dia tidak memaksa ya. Dia kasih pilihan. Dan ketika akhirnya Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, ya akibatnya manusia pada saat itu harus keluar dari Taman Eden.
taman yang mewah. Eden itu mewah ya, artinya segalanya tersedia, tapi karena melanggar perintah Tuhan dan ada kehendak bebas yang memang Tuhan tidak ikat ya. Akhirnya manusia jatuh dalam dosa. Sejak itulah penyakit masuk ke dalam dunia, masalah datang ke dalam dunia, dan Tuhan juga kalau kita baca ya, waktu Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, mereka berusaha menyemat daun pohon ara ya, membuatnya jadi cawat untuk menutupi ketelanjangan mereka. Mereka berusaha untuk menjadi benar di hadapan Tuhan dengan cara mereka. Tapi Alkitab berkata Tuhan membuat pakaian dari kulit binatang ya. Jadi ada korban, lalu Tuhan mengenakan pada manusia itu. Artinya usaha yang Adam dan Hawa kerjakan untuk menutupi ketelanjangan mereka itu tidak cukup ya. Tuhan perlu turun tangan, kemudian itu menjadi satu gambaran karena ribuan tahun setelah itu Yesus datang sebagai korban ya. Sehingga kita yang percaya kepada Dia, kita dibenarkan. Sebenarnya dalam kehidupan kita ini banyak hal yang Tuhan sediakan, tapi kehendak bebas ini free will yang seringkali tanpa kita sadar ini membawa kita dalam masalah ya. Seringkali begitu liar ya. Ada hal-hal sepele yang Tuhan perintahkan dan itu bisa kita lakukan kalau kita mau belajar nurut ya. Dikatakan jangan makan buah ini, yang lain boleh, yang ini jangan gitu. Lalu dilanggar juga. Ada hal lain ya, misalnya dalam masa-masa sekarang ini ya, mungkin perintah Tuhan kepada masing-masing keluarga itu beda ya. Ada yang spesifik ya, Tuhan bilang bangun jam 5 pagi tiap hari, doa terus ya, maka perlindungan dari Tuhan itu akan real, akan nyata. Bagi keluarga lain mungkin pagi dan malam 2 kali ya, rutin dilakukan ya, boleh jamnya malam sebelum tidur ya. Ayo doa, lakukan dengan setia. Nah, itu ada free will di situ ya. Kita mau apa enggak? Kalau kita mau lakukan, maka kita aman ya. Hal lain misalnya ada masa-masa hal sepele ya, katakan yang sekarang sedang hal praktis yang sedang dilakukan ya, digalakan di pemerintah ya, 5M, pakai masker, mencuci tangan, menjauhi kerumunan ya. Kemudian mengurangi mobilitas ya, menjaga jarak, itu hal sepele. Tapi kadang-kadang kehendak bebas kita ini begitu liar ya. Mungkin kita merasa masa sih nggak ada apa-apa kok ya. Sebenarnya hal sepele, tapi kalau kita mau lakukan dengan konsisten, maka kita aman. Dan kadang-kadang itu melibatkan kehendak bebas orang lain. Tiba-tiba ada teman ya ngajak mau ketemu, udah lama nggak ketemu. Terus kita punya pilihan, mau apa enggak ya. Adam dan Hawa tuh juga begitu. Adam yang diberi perintah sama Tuhan, jangan kamu makan buah pengetahuan pohon pengetahuan baik dan jahat itu ya. Tapi ketika Hawa diciptakan, Adam punya tanggung jawab untuk mendidik, mengajar Hawa. Nah, ketika Hawa dia ambil buah itu, dia nggak tanya Adam yang sebenarnya kelihatannya itu ada di sekitar, di dekat Hawa. Dia makan begitu saja dan Hawa kasih Adam. Adam juga udah nggak mikir lagi, makan saja dan mereka jatuh dalam dosa. Sangat penting kita belajar untuk menundukkan kehendak bebas ini pada tuntunan Tuhan. Dalam doa juga begitu ya, untuk berdoa menjadi rumah doa. Ada ayatnya di Yesaya pasal 56 ayat 6 dan 7. Ini tentang rumah doa ya. Saya bacakan ya, Yesaya 56 ayat 6 dan 7. Ini gampang hafalnya, 5, 6, 7. Yesaya 56 ayat 6 dan 7. Dan orang-orang asing yang menggabungkan diri kepada Tuhan untuk melayani Dia, untuk mengasihi nama Tuhan, dan untuk menjadi hamba-hambanya, semuanya yang memelihara hari Sabat dan tidak menajiskannya, dan yang berpegang kepada perjanjianku, mereka akan kubawa ke gunungku yang kudus dan akan kuberi kesukaan di rumah doaku. Aku akan berkenan kepada korban-korban bakaran dan korban-korban sembelihan mereka yang dipersembahkan di atas mezbahku, sebab rumahku akan disebut rumah doa bagi segala bangsa.
Dikatakan di ayat 6 di sini orang-orang asing ya. Orang-orang asing artinya sebenarnya ini orang-orang yang pada awalnya tidak termasuk umat Tuhan ya. Orang-orang lain, tapi mereka ini memutuskan untuk menggabungkan diri kepada Tuhan, untuk melayani Dia. Nah, ini keputusan. Ini contoh kehendak bebas yang digunakan dengan sadar untuk mau bergabung dan melayani Tuhan. Itu bukan paksaan ya. Kadang-kadang kita berpikir kalau kita nggak melayani Tuhan maka kita akan kena malapetaka ya. Nggak seperti itu ya. Tuhan itu baik dan Dia ingin secara sadar kita memutuskan untuk mau ikut Dia. Tidak harus kita menjadi orang full timer, jadi pendeta, tapi untuk melayani Tuhan tuh pertama-tama adalah kita belajar untuk bagaimana membangun hubungan dengan Dia. Belajar untuk membaca firman-Nya, merenungkan, karena lewat firman-Nya ini Dia bicara. Belajar menaikkan permohonan kita dalam doa. Jangan hanya doa ketika ada saat-saat kebersamaan dengan orang lain baru kita berdoa. Di gereja, di persekutuan, atau lewat Zoom. Tapi coba bangun hubungan pribadi dengan Tuhan. Bisa juga kita sambil masak, sambil nyetir, kita nyanyi, kita belajar merenungkan apa yang sudah kita baca, kita dengar. Tapi juga ada momen-momen tersendiri di mana kita berdiam diri ya. Itu kita melayani Tuhan. Kita menaikkan permohonan doa, tapi kita juga membuka telinga kita untuk mendengar Dia bicara kepada kita. Nah, kalau kita dengan sadar, dengan kehendak bebas ya, bahkan dalam banyak keadaan itu kalau orang-orang yang makin sibuk dia harus memutuskan ya. Ketika misalnya ada satu kesepakatan, yuk kita doa ya setiap jam sekian ya. Nah, mungkin katakanlah selama seminggu atau sebulan, katakanlah jam 9 malam kita sepakat beberapa orang. Bisa terjadi waktu hari keberapa jam 9 malam itu ternyata ada pilihan. Kita mau berdoa jam 9 malam ataukah kita mengikuti ada undangan, entah itu ulang tahun atau apapun ya. Itu pilihan. Dalam banyak kasus seringkali kita menganggap gak apa-apa lah, saya absen dulu lah ya. Toh ada teman-teman saya untuk berdoa. Saya absen dulu ya, nanti saya besok terusan lagi. Gak apa-apa juga ya. Nah, itu saya nggak bilang itu suatu hal yang dosa. Tapi sebenarnya pada saat-saat seperti itu kita sedang dilatih ya. Bagaimana menggunakan kehendak bebas kita untuk melayani Tuhan, membangun hubungan dengan Dia. Tentu ada saatnya memang kita nggak bisa ya. Kita berdoa tanya Tuhan dan kita damai untuk kali ini nggak ikut ya. Tapi ada banyak kesempatan, banyak orang menganggap remeh itu. Nantilah, besok lah ya. Lalu dengan gampangnya kita membatalkan janji yang kita sudah buat ya dengan Tuhan atau dengan teman-teman untuk berdoa sepakat, lalu kita lakukan acara kita sendiri ya. Kadang-kadang acara itu nggak terlalu penting sebenarnya. Kita nggak datang pun itu tetap bisa berjalan, atau bisa diubah waktunya. Nggak harus jam 9 malam misalnya acara tersebut ya. Misalnya besoknya siang dan sebagainya. Saya ingat bertahun-tahun yang lalu ya, saya sedang berdoa, nyepi ya istilahnya, di satu tempat doa, bukit doa di Ungaran ya, selama 3 hari. Dan saya menikmati sekali. Lalu tiba-tiba setelah selesai 3 hari itu ya, saya lagi masih mikir waktu itu, ini udah selesai, udah beres, mau pulang bagaimana gitu. Lalu ada telepon ya datang. Nah, pada masa itu telepon itu suatu yang langka, belum ada handphone ya. Jadi saya di tempat khusus waktu itu ya, di Ungaran tuh ada beberapa rumah kecil di Bukit Doa itu. Dan saya sendirian di rumah-rumah itu ya. Nah, ada beberapa rumah, saya di satu rumah. Udah lengkap semuanya ada di situ. Bisa menikmati banyak hal. Kebetulan saya kenal lumayan dekat dengan pemiliknya ya, dari tempat itu, jadi saya dikasih tempat di situ. Saya berdoa, begitu udah selesai terus biasanya karena itu puasa ya, datang makanan cuma sekali ya. Kalau nggak salah saya lupa pagi atau sore ya, atau 2 kali ya, siang nggak ada, itu diantar makanannya. Lalu datang orang, ada telepon ini. Saya pikir wah penting sekali ini. Saya keluar dari rumah itu, namanya rumah Elisa istilahnya. Saya dapat telepon, wah saya diberitahu bahwa
ada pemberitahuan teman kuliah saya akan menikah ya, beberapa hari lagi kalau nggak salah ya. Hanya memberitahu itu ya, dan itu teman baik saya ya, teman tugas akhir, dan dia akan menikah. Oh oke, thank you ya, bilang oke. Terus saya mulai pikir oke, saya bisa selesai nih. Lalu saya ketemu dengan pemiliknya, ditanya gimana katanya. Oh sudah Pak, sudah beres katanya. Saya bilang gitu, dia tanya ada apa itu tadi? Oh ini teman kuliah saya mau menikah gitu. Terus dia ketawa, dia bilang, terus kamu harus datang. Ya ini teman baik saya Pak, saya bilang. Terus dia ketawa, dia bilang gini, kalau kamu nggak datang dia tetap married nggak? Ya tetap married lah Pak, saya. Terus dia ketawa, dia bilang begini, nggak mudah loh ya orang memutuskan untuk mengasingkan diri dan berdoa hanya dengan Tuhan. Dia bilang banyak orang datang ke tempat ini untuk berdoa, tapi tidak banyak orang yang memutuskan konsisten dan dia betul-betul mau berdoa, tidak mau diganggu oleh apapun. Ya, itu perkataan itu sampai sekarang saya nggak lupa ya. Jadi kalau ada sesuatu saya suka tanya, mikir gini, kalau saya nggak datang tetap jalan nggak acaranya ya? Kecuali misalnya kalau saya nggak datang acara itu batal, nggak jadi ya. Sesuatu yang penting ya, bukan hanya sekedar ngumpul-ngumpul ya. Tentu itu saya harus pertimbangkan. Tapi banyak hal yang kita kira kita ini begitu anggap itu penting, sehingga kita mengabaikan hal yang lebih penting ya, terutama membangun hubungan dengan Tuhan ya. Jadi untuk melayani Dia, lalu dikatakan di sini ayat 6 untuk mengasihi nama Tuhan dan untuk menjadi hamba-hambanya ya. Jadi kalau dijabarkan ini ayat 6 ini keputusan ya, menggabungkan diri kepada Tuhan untuk melayani Dia yang pertama ya, untuk mengasihi nama Tuhan, kemudian berikutnya adalah untuk menjadi hamba-hambanya ya. Artinya kita menyediakan diri kita untuk dituntun oleh Tuhan. Lalu yang memelihara hari Sabat dan tidak menajiskannya. Hari Sabat itu hari perhentian. Bagi sebagian gereja itu dianggap hari Sabtu, dan memang hari ketujuh itu hari Sabat ya, hari Sabtu. Tapi sejak sekian tahun yang lalu, sudah lama sekali ya, gereja, sebagian besar gereja memutuskan hari Minggu ya untuk tempat istirahat. Jadi lebih kepada artinya tempat peristirahatan. Nah pada waktu kita menentukan tempat istirahat ini, kita sebenarnya belajar untuk menghususkan hari itu kita banyak rest dan mendengar Dia berbicara ya. Aplikasinya bisa macam-macam. Yang memelihara hari Sabat dan tidak menajiskannya. Lalu yang berpegang kepada perjanjianku. Ini hal-hal yang perlu kita lakukan, kita ingat. Kalau kita mau menjadi rumah doa ya, kita harus tahu covenant kita dengan Tuhan itu apa ya. Khususnya di perjanjian baru, kita perlu tahu bahwa kita orang yang dibenarkan, yang sudah terima Tuhan Yesus, dan kita bisa berdiri sebagai orang benar yang berdoa di atas janji Tuhan, di atas firman Tuhan. Jadi kita bisa teguh, tidak goyah. Ingat baik-baik ya, doa syafaat itu bukan seperti doa yang ngemis-ngemis ya. Semakin banyak berdoa Tuhan mendengar ya. Kita kumpulin sebanyak mungkin orang untuk berdoa, lalu kita menjerit-jerit, menangis-nangis, sepertinya Tuhan itu butuh melihat banyaknya jumlah orang, lalu dia kasihan lihat kita baru dijawab. Enggak seperti itu ya. Sebenarnya kalau baca di Alkitab ya, bagaimana orang seperti Abraham, satu orang ya, itu menentukan nasib Sodom dan Gomora. Kita baca Musa, satu orang ya, menentukan nasib seluruh bangsa Israel yang keluar dari Mesir. Nah, kita perlu tahu, belajar apa saja perjanjian yang tercakup ya di dalamnya ya, antara kita dengan Tuhan, supaya waktu kita berdoa kita tahu dasarnya apa. Nah, kalau hal-hal ini kita lakukan dengan sadar, kita punya kehendak bebas, tapi kita memutuskan untuk melakukan hal-hal di atas, mau melayani Tuhan, mengasihi nama Tuhan, menjadi hamba-hambanya, pelihara hari Sabat dan tidak menajiskannya, berpegang pada perjanjian Tuhan. Maka ayat 7, mereka akan kubawa ke gunungku yang kudus. Ada dua hal di sini ya. Mereka akan kubawa ke gunungku yang kudus, dan mereka akan kuberi kesukaan di rumah doaku. Jadi Tuhan yang membawa kita itu
Ya, ini dalam arti rohani ya, naik ke gunung Tuhan yang kudus. Di perjanjian lama itu hanya Musa yang naik ke gunung Tuhan, berjumpa dengan Tuhan. Selama 40 hari 40 malam dia tidak makan, tidak minum, karena waktu dia berjumpa dengan Tuhan, kesadaran dia secara alamiah itu tertutupi dengan kesadaran dia berjumpa dengan Tuhan. Sehingga aktivitas jasmani dia itu tercover. Dia nggak makan, dia nggak minum, dia tidak terasa lapar, tidak terasa haus, karena kehadiran Tuhan yang dia rasakan waktu itu seperti menghentikan aktivitas fisik dia. Ya, secara logika nggak ada orang yang bisa puasa 40 hari 40 malam tanpa minum. Ya, bisa tidak makan tapi harus minum. Tapi Musa bisa mengalami itu karena dia ada dalam hadirat Tuhan. Di perjanjian lama hanya Musa yang naik. Di perjanjian baru ini bukan berarti gunung secara fisik ya, tetapi arti di mana Tuhan bawa kita berjumpa dengan Dia secara pribadi. Memang Tuhan ada dalam hati kita, tapi ada pengalaman waktu kita berdoa, kita hidup dengan iman betul ya, tapi ada satu suasana waktu kita memuji, menyembah Dia, bersekutu dengan Dia, kita begitu hanyut dalam kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Dan itu membuat kita bisa tanpa sadar berdoa, bisa berjam-jam. Merenungkan firman Tuhan bisa berjam-jam, karena kita menikmati hubungan dengan Tuhan. Lalu dikatakan di berikutnya, akan ku beri kesukaan di rumah doaku. Ini yang hal selanjutnya yang perlu kita tahu ya. Waktu kita mau berdoa bagi orang lain, sebenarnya tahapannya ini. Ada joy, ada sukacita yang Tuhan berikan waktu kita masuk dalam doa. Dan itu bukan sukacita yang dibuat-buat, itu muncul, Tuhan yang memberi itu pada waktu kita mau berdoa. Setelah itu baru dikatakan, aku akan berkenan kepada korban-korban bakaran dan korban-korban sembelihan mereka yang dipersembahkan di atas mezbahku, sebab rumahku akan disebut rumah doa bagi segala bangsa. Setelah itu sebenarnya waktu kita berdoa itu mengalir, itu enak sekali. Seringkali ini pelajaran memang untuk sampai di sana ya, tapi banyak orang, sebagian ya mungkin saya katakan begitu, belum sampai di situ. Jadi doa itu seringkali dianggap beban. Ketika saya kuliah dulu, seminggu sekali kami ada persekutuan untuk membahas ayat-ayat Alkitab, namanya pemahaman Alkitab. Dalam sebulan itu ya, tiap minggu selalu ada pembahasan Alkitab dalam kelompok kecil, satu kelompok mungkin sekitar 5 orang. Tapi dalam sebulan itu ada 1 minggu dipakai untuk persekutuan doa. Kita hanya berdoa. Dan tahu ya, itu yang paling sedikit, selalu seperti itu ya. Kalau misalnya kalau pembahasan Alkitab bisa 5 orang, 7 orang hadir, tapi giliran persekutuan doa cuma 2-3 orang yang hadir. Dan ketika ada acara apapun biasanya diambil, nantilah pas minggu keberapa, pas lagi persekutuan doa saya izin dulu lah gitu. Kenapa? Karena orang tidak merasakan sukacita, kesukaan di rumah doa itu gak didapat. Mereka berpikir doa itu ya korban, ya minta dari Tuhan. Itu biasanya orang ada spesialis. Dan kadang-kadang dalam tanda kutip kita mengatur orang untuk jadwal doa, kita kasih fasilitas dan sebagainya. Kita sendiri gak masuk ke situ. Ya, kita kenapa? Karena kita nggak dapatkan the joy ya, sukacita yang Tuhan berikan di rumah doa. Itu harta yang luar biasa. Kalau kita sampai dapatkan itu, doa itu bukan suatu hal yang berat, tapi satu sukacita. Itu bukan tugas lagi beban, tapi satu kesempatan yang kita nantikan, satu privilege untuk bisa berdoa bagi orang lain. Di perjanjian baru 1 Timotius 2 ya, ini surat Paulus kepada Timotius, kepada muridnya, dan ini juga menjadi dasar untuk kita berdoa, yaitu 1 Timotius 2 ayat 1-4 ya. Paulus bilang begini, pertama-tama aku menasihatkan, naikkanlah permohonan, doa syafaat dan ucapan syukur untuk semua orang, untuk raja-raja dan untuk semua pembesar, agar kita dapat hidup tenang dan tentram dalam segala kesalehan dan kehormatan. Itulah yang baik dan yang berkenan kepada Allah Juru Selamat kita, yang menghendaki supaya semua orang diselamatkan
dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Perhatikan ayat keempat. Tuhan menghendaki supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Itu kehendak Tuhan. Tapi faktanya tidak semua terrealisasi. Kenapa? Karena ada kehendak bebas. Itu pilihan. Apakah kamu mau mengenal Yesus? Itu pilihan. Tapi Tuhan ingin supaya semua orang diselamatkan. Sebab Yohanes 3:16 berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, akan semua orang, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang, siapa saja, setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Itu pilihan, tapi Tuhan mau supaya semua diselamatkan. Bagaimana supaya bisa terwujud? Kita yang sudah mengenal Tuhan Yesus, kita izinkan diri kita dipakai oleh Tuhan untuk berdoa, menaikkan doa syafaat untuk orang lain, juga untuk pemerintah di mana kita tinggal. Ini harta yang luar biasa, ini privilege, hak istimewa yang Tuhan berikan bagi orang percaya. Ayo kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk ayat-ayat yang kami baca saat ini. Ajari kami lebih jauh lagi, jadikan kami rumah doa-Mu, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Ajari kami Tuhan, bagaimana Engkau memberi urapan baru, kami bisa lebih mendengar suara-Mu lagi, mengerti tuntunan-Mu dalam doa, menaikkan doa syafaat, bahwa kami juga untuk belajar melayani Engkau, membangun hubungan yang lebih dalam dengan Engkau, persekutuan pribadi, bahwa kami untuk mengasihi nama-Mu, menjadi hamba-hamba-Mu, memelihara hari Sabat dan tidak menajiskannya, berpegang pada perjanjian Tuhan. Kami mengerti apa yang menjadi hak tanggung jawab kami, dan kami boleh berdoa dalam tuntunan-Mu, dan kami juga boleh mengalami bagaimana Engkau membawa kami naik ke gunung-Mu yang kudus dan menikmati kesukaan di rumah doa-Mu. Dan permohonan doa yang kami naikkan itu berarti Engkau mendengarnya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mengucap syukur, dalam nama Yesus kami sudah berdoa, dan kami boleh berkata, God is good all the time. He makes all things beautiful in its time. Dan kami boleh perkatakan juga Mazmur 85 ayat 10 ini, mercy and truth are met together, righteousness and peace have kissed each other. Ketika kami berdoa, terjadi kemurahan, ada kebenaran, ada kedamaian, dan itu terjadi ketika kami naikkan permohonan doa kami di dalam tuntunan-Mu. Haleluya. Amin.